Mas Sen atau seperti apa? Kita berharap bisa sama-sama biar sekaligus. Karena sekali lagi mereka tiga adalah memang pemain belakang yang dipersiapkan untuk membackup barisan belakang atau Jadi kalau melihat performa dan perubahan para pemain itu sangat baik walaupun melalui TV saja. Jadi coach sangat percaya untuk kita punya pasti akan menjadi lebih baik lagi. Jokowi resmi keluarkan Kepres naturalisasi Jordi Amat dan Sandi Walsh. Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi menandatangani keputusan Presiden, Kepres, pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia ke Jordi Amat dan Sandi Walsh, Rabu, 9/11. Kepres atas nama Sandi bernomor 5, sedangkan Jordi dengan nomor 6. Kepres tersebut telah diserahkan ke Menpora Zainuddin Amali dan Kemenkumham Yasona Hamonangan Laoli untuk ditindaklanjuti. Ada informasi, saya baru saja menerima Kepres tentang Jordi Amat dan Sandi Walsh sesudah ditandatangani dan tinggal proses sumpah, suratnya sudah ada di meja saya, tinggal yang sign, patinama yang akan jalan, katanya. Amali tidak bisa memastikan tanggal pengambilan sumpah dua pemain tersebut karena menurutnya itu merupakan urusan Kemenkumham, namun ada harapan kedua pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kita berharap begitu, bisa tampil di Piala AFF, karena kompetisi di Eropa sekarang masih jalan. Dugaan saya, mereka akan disumpah secara virtual, karena gak memungkinkan meninggalkan kompetisi, kata Amali. Soal sign yang proses naturalisasinya telah diterima Komisi 3 dan ex-DPR RI, Amali akan mengupayakan pengeluaran Kepres dipercepat sehingga bisa tampil di Piala AFF 2022. Proses itu akan cepat sepanjang persyaratan secara administrasi terpenuhi, itu saja. Jadi kalau administrasi mereka lengkap, Kepresnya akan cepat juga, kata Amali saat jumpa pers di Kemenpora, Rabu, 9/11. Piala AFF 2022 rencananya akan berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Adapun batas pendaftaran pemain untuk ajang ini adalah tanggal 20 November, artinya berkas Sandi dan Jordi juga harus masuk sebelum itu. Ketua Umum Ketum PSSI, Muhammad Iryawan, berharap Jordi Amat, Sandi Walsh, dan Sain Patinama bisa segera membela timnas Indonesia, sebab proses naturalisasi ketiganya kini sudah tinggal selangkah lagi. Naturalisasi Patinama baru saja mendapat persetujuan dari anggota Komisi ex-DPR RI pada Selasa, 8/11, sementara, Amat dan Walsh sudah terlebih dahulu disetujui melewati proses tersebut pada tanggal 20 September lalu. Iryawan berharap proses naturalisasi ketiganya bakal rampung bersamaan pada tanggal 15 November mendatang. Jika sudah menjalani sumpah untuk menjadi WNI, ketiga pemain tersebut bisa segera berlaga untuk timnas Indonesia. Kami harapkan begitu karena sekarang tanggal 8 November, masih ada 1 bulan. Ya, kalau bisa sudah ada sumpah, mudah-mudahan tanggal 15 November sudah selesai dan mereka bisa segera bermain dan menjadi bantuan untuk timnas kita terutama untuk membendung serangan lawan, kata Iryawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 8/11. Ketiga pemain naturalisasi tersebut diharapkan bisa bergabung latihan dengan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022, dijadwalkan ajang tersebut bakal dimulai pada tanggal 20 Desember nanti. Tentunya saya mewakili insan sepak bola dan federasi berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi X yang sudah menyetujui Sain Patinama sebagai pemain Indonesia, itu kebanggaan kita dan itu ditunggu-tunggu oleh insan sepak bola, jelas Iryawan. Harapannya bisa segera terrealisasi dan bergabung dengan timnas senior karena bulan Desember akan ada Piala AFF,
Itu harapan kita. Tapi kita masih nunggu karena masih ada proses lain seperti halnya Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kita berharap sebelum AFF bisa bergabung dengan timnas. Kita berharap sama-sama biar bisa sekaligus. Mereka bertiga adalah pemain belakang yang disiapkan untuk mengisi barisan belakang. Tiga-tiganya pas sesuai analisis Sintayong. Kami akan berkomunikasi dengan Kemenkumham agar tiga-tiganya bisa sekaligus. Sintayong sudah mensimulasikan dengan saya di barisan belakang timnas, tambah Iriawan. Adapun jadwal latihan timnas Indonesia rencananya diadakan pada tanggal 28 November mendatang. PSSI kini tengah mengupayakan agar para penggawa Garuda yang bermain di luar negeri bisa mendapat izin untuk berlaga di Piala AFF 2022. Oh iya, kami akan mengumpulkan kembali pemain tuh tanggal 28 November, antara dua bisa di Jakarta atau Bali, tergantung Sintayong yang main di mana untuk TC. Kami berharap juga kompetisi bisa bergulir sehingga mereka juga akan ada atmosfer bermain di masing-masing klub. Tapi insya Allah 28 November, sudah dapat dipastikan kami akan mulai TC Timnas Senior, sambung Iriawan. Nanti insya Allah kalau diizinkan oleh klubnya, pasti tidak bermain karena biasanya di Eropa akhir tahun kan libur. Kita harapkan mereka bisa bergabung latihan. Pungkasnya, timnas Indonesia bakal menghadapi Kamboja di laga perdana Grup A pada tanggal 23 Desember mendatang. Dalam Grup A, tim Garuda bergabung bersama Kamboja, Thailand, Filipina, dan satu tim lainnya dari babak playoff. PSSI mengusahakan agar Jordi Amat dan Sandy Walsh bisa ikut pemusatan latihan TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 di Bali. Sekretaris Jenderal Sekjen Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI sudah mengirim surat kepada pihak klub yang menaungi keduanya. TC Timnas Indonesia di Bali akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2022 mendatang. Walsh kemungkinan bisa ikut TC Timnas Indonesia di Pulau Dewata. Walsh punya peluang ikut, sebab jeda musim dingin Liga Belgia 2022/2023 dimajukan akibat Piala Dunia 2022. Serupa dengan Walsh, Amat yang berkarir bersama klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, juga kemungkinan bisa bergabung ke TC Timnas Indonesia. Sebab kompetisi di Malaysia kemungkinan juga akan memasuki periode jeda selama gelaran Piala Dunia 2022. PSSI pun memanfaatkan peluang tersebut untuk mengupayakan agar Walsh dan Amat bisa ikut serta di TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Yunus pun mengatakan bahwa PSSI telah mengirim surat kepada pihak McHellen dan JDT untuk meminjam Walsh dan Amat. Namun sayang surat tersebut belum direspons. Kita sudah sampaikan ke klub, tapi dari mereka belum kirim tanggapan. Intinya surat sudah kita kirim semua ke mereka, kata Yunus di Hotel Sultan, Jakarta, dikutip Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022.